Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang budiman, kali ini kita akan masih membahas tentang alladzi khalaq, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi sekarang kita melihat untuk apa jagat raya itu diciptakan. Ya. Jadi makhluk Allah yang berupa jagat raya itu diciptakan untuk apa? Di sini Allah berfirman, huwallazi sakhkhara lakum. Sakhkhara lakum mafis sama wati wal ard. Allah memudahkan untuk kamu. Jadi ciptaan Allah digunakan untuk kamu. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Apa yang ada di bumi semuanya. Jadi apa yang ada di bumi itu ciptaan Allah orientasikan atau difungsikan lakum untuk manusia. Lalu manusia untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kemarin sudah kita bahas, manusia pada dasarnya untuk menghamba kepada Rabb. Jadi alam diciptakan untuk manusia. Alam sebagai fasilitas atau sarana pendukung untuk kehidupan manusia. Manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Rabb. Nah, seperti itu. Jadi semua masih ada kaitannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, misalnya kalau kita lihat dalam surah Ar-Rahman, Allah berfirman, wal ardo wada'aha lil anam. Wal ardo wada'aha lil anam. Bumi Allah hamparkan khusus untuk manusia. Memang makhluk selain manusia ada, tetapi yang diberi sakhara, ya, yang diberi kemampuan untuk mendudukan bumi, mengelola bumi itu hanya anam, hanya manusia. Oke, makhluk selain manusia kan ada malaikat, ada jin. Malaikat, jin itu tidak bisa mengeksplorasi minyak, batu bara, timah, nikel, dan lain sebagainya. Ada juga hewan. Hewan juga tidak bisa mengeksplorasi batu bara. Hewan hanya memanfaatkan bumi untuk dua hal. Untuk konsumsi dan akomodasi. Konsumsi untuk makan, akomodasi untuk tempat tinggal. Tempat tinggal ya gitu-gitu aja. Burung bikin sarang gitu ya. Konsumsi ada 3. Herbivora mengkonsumsi tumbuhan kayak marmut, kelinci gitu. Ada karnivora mengkonsumsi daging seperti harimau. Ada omnivora, daging dikonsumsi, tumbuhan juga begitu, seperti kucing yang ada di rumah kita. Kadang makan nasi tapi kadang makan tulang juga. Tuh, omnivora. Dan kita manusia, al-ardo, itu bisa dijadikan sarana konsumsi apapun. Ya, ada yang mengkonsumsi tanah, pengusaha batu bata, mengkonsumsi pulsa, Telkom, mengkonsumsi aspal, PU, ya, mengkonsumsi hutan, HPH. Kalau di tanah Jawa ada lebih rakus, bikin rumah, di belakang ada tanah kosong, dibikin kolam, di kolam itu ada lele, mujair, nila, biasa di pojok kolam dikasih bangunan WC namanya, itu anggota keluarga buang air di situ,
dimakan oleh ikan. Begitu ikan besar diambil, dicuci, digoreng, dimakan. Terus dibuang lagi. Itu namanya sirkulasi lancar. Jadi wal ardo wado'aha lil anam. Memang betul-betul yang bisa menundukkan, mengelola bumi itu hanya manusia. Seperti itu. Untuk apa? Untuk ya'budun, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika alam yang memang diformulasikan oleh Allah untuk daya dukung kehidupan manusia agar mampu mengabdi pada Allah, dia kumpulkan alam tapi tidak mengabdi kepada Allah. Allah bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang belum Allah berikan pada kalian, kok kalian tetap mendustakan Allah, menganggap ajaran Allah sebagai kebohongan, menganggap perintah Allah sebagai sebuah kebohongan juga, sehingga tidak kamu perhatikan. Kalau memang daratan itu belum cukup, lautan silakan manfaatkan. Marojal bahroini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Itu di lautan ada ikan, di lautan ada mutiara, di lautan kau bisa bikin kapal seperti gunung. Silahkan manfaatkan lautan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayo, nikmat mana yang belum Allah berikan pada kalian? Kau tetap tidak mau mengabdi pada Allah. Kalau bahasa kita kurang apa monyong, begitu ya. Luar biasa. Sampai berapa kali Allah bertanya begitu? 30 kali lebih. Kalau tetap tidak mau beribadah pada Allah, menggunakan alam ini bukan untuk beribadah pada Allah. Ditanya seperti itu. Kok tidak sadar kalau orang tempat saya mengatakan rai gedek, degagas serikna. Tidak punya malu. Begitu ya. Sampai kalau memang lautan belum kau rasa cukup, itu jagat raya bisa kau manfaatkan. Ya ma'syarul jinni wal insi inistata'tum antan fudhu min aktori samawati wal ard. Wahai jin, wahai manusia, jika kau mampu tembus langit, mampu tembus bumi, famfudhu, silakan lakukan. Latan fudhuna illa bisultan. Tidak bisa lakukan kecuali dengan kekuatan. Lihat pada manusia, pada diri manusia, Allah beri kekuatan yang luar biasa yang bernama akal. Lalu pada ardo, bumi, tempat berpijak kita, merupakan planet yang sangat unik. Bumi, kan ada matahari, Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter. Khusus bumi, ini unik. Coba, di bumi ada oksigen. Di bumi ada air. Di air ada ikan mujair, ikan lele, ikan bawal, bandeng, dan sebagainya. Ada pohon, rambutan, nangka, durian, hewan-hewan, ada kambing, ada kucing, bebek, dan sebagainya. Nah di planet lain kan tidak ada. Padahal dekat aja loh. Kayaknya di Merkurius, di Venus tidak ada, itu kambing di situ. Tidak ada juga ikan lele, tapi di sini ada. Luar biasa. Lalu lapisan bumi, di situ ada emas, ada uranium, ada besi, ada tembaga dan sebagainya. Lengkap sekali. Satu-satunya planet yang unik dan lengkap. Di satelit yang dekat dengan bumi namanya bulan, orang bisa datang ke bulan, rasanya di bulan juga tidak ada ikan mujair. Tidak ada juga udara. Luar biasa. Jadi bumi, kalau kita belajar ilmu fisika, itu planet yang sangat lengkap dan sangat unik. Padahal dia hanya kecil aja. Nah di sini banyak cadangan alam itu ya, logam-logam, yang dengan logam itu bisa membuat pesawat ulang-alik, daratkan diri ke bulan gitu ya. Dengan logam itu bisa membuat mata bor yang kuat, tembus bumi, ambil semua devisa alam. Jadi silakan. Tanfudhu min aktori samawati wal ard, bisa nembus langit, tembus bumi, silakan. La tanfudhuna ila bisultan. Dengan akal Anda akan melihat ada kekuatan besi logam di dalamnya, dan silakan manfaatkan semua. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah begitulah Allah menciptakan alam bukan berdiri sendiri, tapi dalam rangka untuk diikra, untuk dibaca. Untuk apa? Untuk kamu. Kamu apa? Kamu harus beribadah pada Rabb. Ah gitu. Jadi saya kira satu ayat ini sudah sangat mencakup sekali urutannya. Ciptaan Allah sebagai fasilitas untuk manusia dalam rangka kepatuhan pada Rabb. Untuk bisa melakukan itu harus ikra. Begitu. Nah, untuk
ini, maka manusia terbelah menjadi dua. Ada orang yang memanfaatkan alam untuk dirinya, dan ada orang yang memanfaatkan alam untuk fasilitas pengabdian kepada Rob. Maka dalam surah Ar-Rahman Allah membelah manusia menjadi dua kelompok. Ya. Kelompok pertama, yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Yu'raful mujrimuna. Yang pertama mujrimun, orang yang berbuat dosa. Asal katanya ajroma. Ajroma itu melakukan tindak pidana. Tindak pidana namanya jarimah. Pelaku jarimah namanya mujrimun. Jadi mujrimun bahasa Indonesianya adalah kriminal. Siapa itu kriminal? Jelas. Yang disebut kriminal adalah orang yang memanfaatkan alam raya untuk kepentingan dirinya, tapi tidak digunakan untuk pengabdian kepada Allah. Karena tugasnya mengabdi. Ya contoh sederhana analogi begini, mujrimun. Kita sebagai karyawan apa ya? Karyawan di Pemkot. Karyawan harus kerja hari Senin sampai hari Jumat. Dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Dengan tugas yang telah ditentukan. Seorang karyawan untuk bisa melaksanakan tugas, maka pihak pemerintah memberikan fasilitas kepada karyawan untuk melaksanakan tugas. Fasilitas yang pertama rumah dinas, yang kedua kendaraan dinas, yang ketiga gaji tetap, yang keempat tunjangan hari raya, tunjangan bulan 13, tunjangan studi banding, tunjangan obat nyamuk, tunjangan jabatan dan lain sebagainya. Kalau seorang karyawan mengambil semua fasilitas dan tidak mau melaksanakan tugas, rumah dinas diambil, kendaraan dinas dijual, ya. Gaji tetap juga diambil semua, tunjangan kalau perlu, kas negara dibongkar, tapi tidak melaksanakan tugas, ini disebut dengan penjahat atau mujrimun. Tidak sempat dia tugas sebulan sudah ditangkap polisi dan dipenjara. Nah kita adalah sama, kita adalah namanya Abdullah, karyawan Allah. Tugasnya patuh kepada Allah. Untuk patuh kepada Allah, Allah berikan ciptaannya. Allah berikan alam sebagai fasilitas. Maka orang yang mengambil fasilitas tidak melaksanakan tugas itu disebut dengan mujrimun, penjahat. Jadi penjahat menurut Al-Quran adalah semua manusia yang mengambil kekayaan alam semesta ini tapi tidak digunakan untuk pengabdian pada Allah. Fayukhadhu bin nawasi wal aqdam, nanti oleh Allah akan ditangkap ubun-ubunnya dan kakinya, hadhihi jahannam, lalu dilempar ke jahanam. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an, mereka akan tawaf, ya, berputar-putar antara air yang panas, antara api yang panas dan air yang mendidih. Oke. Yang pertama. Yang kedua, orang yang sadar bahwa alam raya diciptakan oleh Allah sebagai fasilitas untuk manusia dalam rangka pengabdian kepada Allah, Allah katakan waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Nah, untuk orang yang khofa maqama rabbihi, yang menghormati kedudukan Tuhannya, jannatan, Allah siapkan 2 surga. Oke, kami akan sedikit mengemukakan gambaran tentang khofa maqama rabbihi, menghormati kedudukan. Saya mendapat berita 2 kali. Yang pertama, ketika saya naik bis Suharno dari Jogja ke Purwokerto, bis kosong, lalu connect ngobrol dengan saya. Yang kedua, ketika di Kupang, saya mendapat berita dari 2 orang yang berbeda, tapi beritanya sama. Jadi menurut hadis ya barangkali mutawatir lah. Jadi beritanya begini, dulu konon
almarhum Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ke-9 waktu masih muda itu pernah mengalami satu peristiwa, satu kasus. Pagi hari habis subuh dia pulang dari Sleman menuju ke Jogja, nyopir mobil sendiri open cab, ya, mobil bak buka belakang, gitu. Di tengah jalan disetop oleh seorang ibu yang mau berjualan sayur, sayurnya numpuk di pinggir jalan. Stop, Pak sopir, tolong angkatkan sayurku antar ke pasar. Lalu Kanjeng Sultan turun, ngangkatkan sayur ke mobil. Ibu juga enak langsung masuk ke mobil itu. Setelah selesai, Kanjeng Sultan terus nyopir. Sampai di sampai di pasar Keranggan, ya, Keranggan. Di stop Pak sopir, tolong turunkan sayurku di sini. Kanjeng Sultan turunkan sayur. Pasar Keranggan kan berada di perempatan jalan, ya, perempatan jalan. Di situ ada polisi lalu lintas, terkaget karena melihat Kanjeng Sultan disuruh oleh seorang ibu nurunkan sayur. Nah, polisi itu bingung, mau membantu juga tidak berani, membiarkan kok koyo ibu kurang ajar betul, dibiarkan saja. Setelah selesai, ibu mengambil dompet, lalu dikasih upah. Katanya upahnya setali. Setali itu 1/4 rupiah atau 2,5 ketik waktu itu. Kanjeng Sultan tidak mau. Wah, ndak usah bu, matur nuwun bu, ndak usah. Ibu tersinggung. Loh, biasanya sekian, mau berapa lagi? Loh, Kanjeng Sultan begitu kan keki juga. Ayo, ndak usah bu, ndak usah. Lalu Kanjeng Sultan masuk mobil dan melanjutkan ke Malioboro, ke keraton. Ibu masih bersungut-sungut sambil marah-marah. Sombong betul, berapa maunya? Lalu ibu yang lagi bersungut-sungut itu didatangi oleh polisi. Kenapa bu? Itu sopir sombong betul, dikasih ongkos setali kok ndak mau, malah melarikan diri. Berapa maunya? Maaf ibu, beliau bukan sopir. Loh, lalu siapa Pak polisi? Beliau Kanjeng Sinuwun Hamengkubuwono. Ketika ibu sadar bahwa yang disuruh ngangkatkan sayur, ngantarkan, nurunkan adalah orang yang punya makom, punya kedudukan paling tinggi di Jogja, langsung ibu itu tidak sadarkan diri, geblak. Geblak itu jatuh ke belakang, pingsan dia. Merasa sangat bersalah. Ya. Itulah gambaran khofa makoma, menghormati sebuah kedudukan. Kenapa geblak? Ya karena tahu makom. Tadinya waktu ibu menganggap makomnya hanya sopir, ibu menganggap selevel. Paling juga lagi mencari muatan, dikasihlah muatan. Tapi ketika sadar makomnya sangat tinggi, geblak dia. Sehingga khofa makom itu sesuatu yang ada dalam jiwa, tidak bisa dibahasakan. Penghormatan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala makomnya lebih tinggi dibanding Kanjeng Sultan. Sehingga ketika kita umat manusia khofa, sangat hormat, sangat takut kepada kedudukan Allah, sehingga semua firman-Nya itu kita sikapi dengan sami'na wa ta'na. Kalau bahasa Jawa adalah apa? Sendiko dawuh. Kalau bahasa TNI adalah siap laksanakan. Jadi tidak ada tidak ada kesempatan untuk berpikir melawan Tuhan. Tidak ada. Itulah jannatan. Orang yang Allah siapkan 2 surga seperti itu. Ya. Wa min dunihi majanatan. Di samping 2 surga masih ada 2 lagi. Apa surga itu kosong? Tidak. Fihima ainani tajriyan, di surga mata air yang selalu mengalir. Fihima min kulli fakihatin zaujan, di surga itu seluruh jenis buah-buahan. Buah-buahan di surga ada 2 sifatnya, la maqtu'atin, tidak pernah putus berbuah terus sepanjang masa. Yang kedua, la mamnu'ah, tidak ada pantangan. Pagi-pagi makan jeruk 3 kilo tidak akan sakit perut. Pokoknya la mamnu'ah, enak semuanya. Fihinna qasiratut torfi, di surga itu banyak rumah dan banyak kamar,
tiap kamar ada bidadari, dan bidadarinya itu qasiratu torfi, pendek tatapan matanya, artinya sopan, tidak jelalatan. Lam yatmishunna insun qablahum walajan, yang belum pernah disentuh oleh jin ataupun oleh manusia. Ya, uroban atroba, bidadari itu masih perawan, atroba umurnya sebaya. Tiap orang bisa lebih 70-an lah. Jadi kalau digilir itu ya 2 bulan lebih. Banyak. Uroban atroba. Mungkin istri kita bertanya, bagaimana nasib saya yang sudah tersentuh? Kan bidadari lam yatmishunna insum qablahum walajan, belum pernah disentuh. Kalau istri kita kan sudah disentuh. Insya Allah istri-istri itu nanti menjadi koordinator bidadari. Jadi wanita kalau masuk surga itu telah mengalami ujian demi ujian sehingga posisinya sangat terhormat, sementara bidadari tanpa ujian nongkrong di surga, dia hanya sekedar bonus saja. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Baik, barangkali ini tentang fungsi Allah ciptakan jagat raya untuk umat manusia adalah dalam rangka pengabdian pada Allah, dan efeknya luar biasa. Kalau digunakan untuk pengabdian, insya Allah surga. Kalau tidak, nanti akan digunakan untuk jadi setrika ataupun jadi kalung untuk menyiksanya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.